Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen mata kuliah telah kurikulum PAI yaitu Ibu Popi Puada yang saya banggakan teman-temanku sekalian. Izinkan saya dan rekan saya yaitu Reza Afifatul Jannah ingin membawakan materi kami yang berjudul menganalisis dan mengkritisi pembelajaran PAI kelas 7 SMP. Baik, yang pertama langsung saja yaitu pengertian analisis kurikulum. Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, atau penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 9 yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, kemudian analisis kurikulum itu dilakukan melalui dua cara, yaitu pemetaan kurikulum atau kurikulum mapping dan penyesuaian kurikulum atau kurikulum alignment. Pemetaan kurikulum itu dilakukan untuk mendapatkan gambaran utuh tentang output atau outcome yang diharapkan, penilaian kegiatan pembelajaran, sumber, materi, serta rencana pembelajaran. Nah, kemudian di sini ada penyesuaian kurikulum itu dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, penyesuaian vertikal. Ini untuk menjamin bahwa suatu mata pelajaran yang diajarkan di jenjang kelas yang berbeda itu ringkas, padat, dan tidak ada materi bahan yang terlewat. Kemudian yang kedua yaitu ada penyesuaian horizontal. Ini untuk melihat keterkaitan antara berbagai mata pelajaran pada jenjang kelas yang sama, sehingga siswa dapat belajar integrasi lintas ilmu untuk mengerti konsep multidisiplin. Nah, kemudian di sini ada analisis kurikulum itu dilakukan karena berbagai alasan, di antara lain yang pertama, untuk menilai kurikulum dan memperbaikinya. Yang kedua, untuk mengidentifikasi masalah potensial dan aktual sedini mungkin dan merekomendasikan solusi yang mungkin dilakukan. Yang ketiga, untuk membuat keputusan tentang dukungan untuk kelanjutan kurikulum. Yang keempat, untuk mengetahui apakah tujuan telah tercapai. Yang kelima, untuk mengidentifikasi kekuatan dan keberhasilan. Yang keenam, untuk menguji apakah asumsi yang mendasari kurikulum yang sah dan dipertahankan. Untuk mengidentifikasi kelemahan dan bias. Dan yang terakhir, untuk menunjukkan nilai dari kurikulum pada stakeholder yang berbeda. Mohon izin sebentar. Nah, teman-teman kelihatan nggak kira-kira? Maaf. Di sini saya mau liatin contoh analisis kurikulum berdasarkan standar kompetensi SK dan kompetensi dasar atau KD PAI SMP aspek Al-Quran dan Hadis. Di sini ada SKLMP PAI yang pertama meningkatkan pengenalan dan keyakinan terhadap aspek-aspek rukun iman, mulai dari iman kepada Allah, sampai iman kepada qadar dan qadar. Kemudian di sini ada SK-nya yaitu akidah, meningkatkan keimanan kepada Allah melalui pemahaman dan sifatnya. KD-nya yaitu membaca ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, kemudian menyebutkan arti ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Kemudian ada menunjukkan tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menampilkan perilaku sebagai cermin keyakinan akan sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini kalau keterangan nanti biasanya diisi apakah siswa seberapa jauh atau output apa yang sudah tercapai oleh siswa, seperti itu biasanya.
Kemudian di sini ada aspek akhlak. Ya, SKL MPPAI-nya itu menjelaskan dan membiasakan perilaku terpuji seperti qanaah dan tasamuh dan menjauhkan diri dari perilaku tercela seperti anania, hasad, ghadab, dan namimah. Kemudian SK-nya itu membiasakan perilaku terpuji atau membiasakan ya, dan KD-nya yaitu menjelaskan pengertian tawadu, taat, qanaah, dan sabar, menampilkan contoh-contoh perilaku tawadu, taat, qanaah, dan sabar, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Reza, silakan. Ya, baik, terima kasih sebelumnya kepada Saudara Salsabila. Kemudian selanjutnya mengenai analisis kurikulum berdasarkan standar kompetensi. Selanjutnya yaitu aspek fikih, di mana SKL mata pelajaran PAI-nya yaitu menjelaskan tata cara mandi wajib dan sholat-sholat munfarid dan jamaah, baik sholat wajib atau sunnah. Kemudian SK-nya satu, memahami ketentuan-ketentuan toharoh bersuci, kemudian memahami tata cara sholat, memahami tata cara sholat jamaah dan munfarid atau sendiri, memahami tata cara sholat Jumat, dan memahami zakat. Kemudian kemudian kompetensi dasarnya yaitu satu, menjelaskan ketentuan-ketentuan mandi wajib, menjelaskan perbedaan hadas dan najis, menjelaskan ketentuan sholat wajib, mempraktikkan sholat wajib, menjelaskan pengertian sholat jamaah dan munfarid, mempraktikkan sholat jamaah dan munfarid, kemudian menjelaskan ketentuan sholat Jumat, mempraktikkan sholat Jumat. Kemudian di sini keterangannya yaitu memahami tata caranya, tetapi belum mengambil nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang terakhir yaitu menjelaskan pengertian zakat fitrah dan zakat mal, menjelaskan orang yang berhak menerima zakat fitrah dan zakat mal, kemudian mempraktikkan pelaksanaan zakat fitrah dan mal. Aspek yang terakhir yaitu aspek SKI, di mana SKL-nya yaitu memahami dan mendalami sejarah Nabi Muhammad dan para sahabat serta menceritakan sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara. SK-nya yaitu tari dan kebudayaan Islam, memahami sejarah Nabi Muhammad, tari dan kebudayaan Islam, memahami dan sejarah Nabi. Kemudian kompetensi dasarnya menjelaskan sejarah Nabi Muhammad SAW, menjelaskan misi Nabi Muhammad untuk umat, menjelaskan misi Nabi untuk menyempurnakan akhlak, membangun manusia mulia dan bermanfaat, menjelaskan misi Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa kedamaian, kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat. Kemudian meneladani perjuangan Nabi dan para sahabat dalam menghadapi masyarakat Mekah. Begitu. Seperti itu mungkin contoh daripada analisis kurikulum standar kompetensi di SMP, khususnya untuk kelas 7. Slide selanjutnya, yaitu kami akan menjelaskan hasil analisis SKL PAI SMP. Yang pertama yaitu Al-Quran. Menerapkan tata cara membaca Al-Quran menurut tajwid, hanya tekanan tata cara baca, perlu ditambahkan kemampuan menghafal, membaca menurut hukum ilmu tajwid, mengartikan, memahami, dan mempedomani ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan. Yang kedua yaitu akidah, pengenalan dan keyakinan terhadap aspek-aspek rukun iman, mulai dari iman kepada Allah sampai kepada iman pada qada dan qadar, serta Asmaul Husna, meningkatkan pengenalan dan menguatkan keyakinan rukun iman dan Asmaul Husna adalah praktik dan perilaku terpuji seperti qanaah dan tasawuf. Kemudian dan ketiga, akhlak
menjauhkan diri dari perilaku tercela seperti ananiah, hasad, ghadab, dan namimah. Penekanan pada perilaku timbul melalui pengalaman langsung, bimbingan dan pembelajaran dalam proses pemahaman dan pembiasaan. Kemudian yang keempat itu fikih, menjelaskan tata cara mandi wajib dan sholat munfarid dan jamaah baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Kemampuan di SMP menurun dari SD. Kemampuan di SMP menurun dari SD. Siswa sekedar memiliki kemampuan menjelaskan tata cara mandi dan sholat. Yang terakhir yaitu SK memahami dan mendalami sejarah Nabi Muhammad dan para sahabat serta menceritakan sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara. Kemudian yang terakhir bahwa dari analisis ini akan direkomendasikan beberapa hal yang ditemui dalam kurikulum pendidikan agama Islam di SMP yang meliputi aspek Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, dan sejarah kebudayaan Islam. Rekomendasi dari analisis terhadap isi kurikulum ini adalah bahwa kurikulum pendidikan agama Islam belum cukup memberi bekal kepada anak didik untuk merespon perkembangan zaman yang menuntut kualitas lebih, terutama masalah kehidupan dunia yang serba canggih. Tidak cukup dengan materi Al-Quran yang menonjolkan pada cara membaca tajwid, akidah yang hanya menyentuh aspek keimanan dalam batinnya, yang belum menginternalisasikan diri. Fikih yang syarat dengan simbolik belum pada substansi, akhlak yang hanya sekadar memahami dan mencari bentuk-bentuk akhlak baik dan buruk, belum pada pengalaman perilaku sehari-harinya di masyarakat, tarikh atau sejarah, yang hanya sekadar nostalgia masa Nabi, belum bisa mengambil ibroh atau kejadian untuk kehidupan sekarang. Sebenarnya kurikulum PAI sudah merespon kebutuhan-kebutuhan siswa setingkat usianya, tetapi karena beserta perkembangan yang terjadi di masyarakat seolah-olah agama hanya menjadi kebutuhan sesaat. Belum lagi jika gurunya tidak bisa menggunakan pendekatan dan metode mengajar dengan baik. Meningkatkan kekurangan dalam kurikulum ini, maka fungsi guru perlu dimaksimalkan dengan mengupayakan pemberdayaan melalui penyadaran dan peningkatan wawasan tentang nilai-nilai kejujuran, amal soleh, dan yang lebih penting adalah mereka mampu mengimplementasikan agamanya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Silakan teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan dari teman-teman kelas 6C, barangkali ada pertanyaan dari pemakalah yang sudah dipaparkan. Ibu Popi, maaf Bu, sepertinya suaranya nggak masuk Bu. Suara saya siapa? Oh enggak, saya kira Ibu lagi bicara gitu. Khawatir nggak masuk. Oh ya, berisik ya? Enggak. Berisik ya? Enggak Bu. Enggak kan? Enggak. Gimana teman-teman yang lain? Teman-teman semuanya, ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Saya nanya deh untuk mengisi kosongan waktu. Ya, silakan. Pada pemakalah. Apa Panaga? Nanya aja Panaga. Ya, berdasarkan analisisnya tadi kan dan KD-nya itu udah cukup bagus banget gitu. Target-targetnya itu
terkesan mantap gitu ya. Tapi kan kalau dilihat dari waktu yang disediakan untuk mengajarkannya itu, kayaknya waktunya itu sedikit sekali gitu. Eh, Bagaimana itu untuk mensiasatinya supaya materi-materinya bisa diterima dengan baik secara ya paling tidak maksimal bisa diterangkan kepada peserta didik gitu. Makasih. Nggak ada analisis dengan itu ya, dengan buku paket ya, makalah Enggak ada, Bu. menganalisis sampai ke buku paketnya enggak ya? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak, yang saya bingung tuh tugas malaikat kok di SMP ya? Tugas malaikat di SMP kan udah gede ya. Iya. Tugas malaikat. Kan itu rendah banget gitu loh maksudnya. Saya mau nanya dong. Ya, silakan Saudara Adi. Sambil yang tadi udah kejawab belum? Soal tadi jaringan saya mati soalnya. belum. Tadi baru belum. utarakan pertanyaan aja dari Saudara Naga. Oh. Ini saya nanya dulu kali ya, apa nunggu jawaban dulu? Silakan nanya dulu. Tanya aja. Oh gitu. Baik. Ya, tadi saya setelah mendengarkan penjelasan dari Saudari Salsabila dan Saudari Reja gitu kan. Alhamdulillah itu cukup mengesankan dan bagus sekali lah analisis yang disampaikan. Nah, yang saya pertanyakan di sini, kita sebagai calon guru ya, dengan analisis dan tadi yang telah disampaikan itu, bagaimana ketika kita menyikapi nih dengan target-target yang ada untuk menyikapi siswa kita yang ketinggalan gitu, dalam artian dalam satu kelas kan yang mungkin adalah beberapa orang yang daya tangkapnya atau daya pemahamannya itu nggak sama dengan siswa yang lain gitu. Itu untuk kita sebagai guru itu baiknya bagaimana gitu kan? Apa terus melanjutkan target-target yang ada sehingga sampai 1 tahun tuh SKL-nya terpenuhi gitu kan? Target-targetnya, atau bagaimana gitu kita menyikapinya? Sharing aja sih bagi teman-teman, kan banyak juga nih yang udah jadi guru gitu kan, itu untuk menyikapinya bagaimana gitu kan? Apakah kita kasih penjelasan khusus ke mereka yang belum paham atau mengulanginya, sedangkan kalau mengulangin kan takutnya yang udah paham ya kok ngulang lagi gitu kan. Nah itu gimana teman-teman? Terima kasih. Untuk makalah paham ya yang saya tanyain ya? Ya, paham. Paham. Ya, terima kasih. Saya mau coba jawab pertanyaan Adi. Mungkin kalau menurut saya bisa. Tadi sih yang Adi bilang, diberi penjelasan tambahan itu benar. Bisa juga maksudnya, tapi di luar dari pelajaran yang bareng-bareng sama anak-anak yang lain gitu. Gitu sih. Kalau menurut saya. Gimana itu? Tapi Saudari Salsa, cuman kalau di luar jam pelajaran, saya dari STK nih, saya dari TK sampai saya kuliah pun masalahnya belum pernah menemukan guru yang seperti itu. Dalam artian ketika siswanya yang nggak tahu nih, dia manggil jam pelajaran, coba sini saya ajarin lagi. Itu kayaknya saya belum pernah nemuin tuh selama saya duduk di bangku sekolah gitu. Karena itu jarang sekali sih kalau ada guru yang perhatiannya sampai di jam luar sekolah memperhatikan anak dengan khusus gitu kan. Apalagi anaknya nggak dekat sama kita.
kayaknya susah banget gitu. Kadang nggak ditegur jarang gitu kan. Kenal pun juga jarang gitu. Dan juga lupa. Nah, kita sebagai guru gimana nih gitu kan, buat kedepannya ya kan, agar pendidikan di Indonesia semakin maju gitu. Asik. Silakan mau ditambahkan Salsabila dan Reja Afifah. Ya, mungkin sedikit tambahan untuk jawaban saudara Adi. Biasanya kita lihat itu kalau siswa yang ketinggalan dikasih ini ya, kayak pengayaan gitu. Terus mungkin bisa dari inisiatif siswanya sih, seperti itu, kayak mungkin meminjam catatan teman gitu agar dia lebih memahami lagi seperti itu. Tapi kalau untuk guru mungkin karena kan kita sebagai guru, sebagai pengajar gitu kan, tentunya pasti menghandle banyak siswa misalkan, jadi tidak memperhatikan mungkin tidak hafal individu per kelas demi kelas gitu. Mungkin dapat dilihat dari nilai yang mungkin tertinggal itu dengan memberikan pengayaan atau penjelasan materi yang mungkin di poin tertinggal itu tadi tertinggal gitu. Bisa dipahami nggak, Di? Kalau berpatokan dengan nilai yang ada gitu kan, taruhlah kita kasih SMP nilai ujian gitu. Saya pernah juga nangkep gitu kan, kalau nggak salah pernah di IG tuh, di medsos, yang masalah tentang ujian gitu kan, ketika ujian anak kamu ujian nilai kecil, jangan komeri bla 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 deh. Ada kan mendengar gak yang ibu-ibu itu loh, yang ibu-ibu ngejelasin kalau nilainya kecil udah nggak apa-apa gitu kan belum tentu ini satu sekolah tuh jadi guru semua gitu kan. Bisa jadi dari kelas ini ada yang jadi dokter, pengusaha, guru, dan lain sebagainya. Nah, kalau berpatokan dengan nilai gitu kan, takutnya ya itu anak ya nggak dipungkiri gitu lah kan, budaya menyontek atau temen gitu kan sudah ada sejak dini gitu. Saya pun juga SD pun saya dulu pernah nyontek juga gitu, apalagi SMP, SMA, bahkan kuliah pun kita masih nggak dipungkiri kan sering nyontek ke Google gitu. Itu kalau berpatokan dengan nilai gitu kan. Itu saya tanggapi gitu. Mungkin Salman sebagai seorang guru, bagaimana Salman nanggepin gitu? Mantap. Ketika Allah udah tutupin aib antum bilang-bilang. ini kan sharing aja gitu kan. Terus ya ini kalau pandangan saya tadi terkait dengan siswa yang tertinggal belum tercapai dengan poin-poin yang sudah menjadi standar utamanya. Kalau menurut saya pertama yang dilihat itu dari tingkatan anak tersebut ya, peserta didik. Kalau memang sekiranya dari usianya memang masih belia, masih kecil lah, itu memang harus ada lebih intens, ada bimbingan dari guru ya. Kemudian kalau memang sudah dewasa, mungkin udah tingkat sanawiyah ke atas, di situ bisa lebih banyak tugas-tugas secara tanggung jawab. Mungkin anak diberikan kemudian diberikan di rumah, tugas di rumah gitu. Jadi tugasnya berbeda. Nah, adapun terkait tadi apakah ada guru-guru yang membimbing seperti ini, pengalaman saya belum gitu ya. Nah, itu pasti ada. Tentu yang pertama catatan kalau di tempat saya tuh ada di kelas 1, 2 terutama itu biasanya gurunya terlibat untuk memberikan tambahan pelajaran di luar jam pelajaran. Pulang contoh jam 11, nanti biasanya ada pembelajaran khusus buat mereka yang agak sulit, itu bisa 1 jaman setelah selesai pembelajaran. Dan itu biasanya rutin. Kemudian memang di sini nilai keikhlasan juga harus besar ya, makanya sebagai seorang pendidik itu sangat luar biasa. Kadang itu di luar dari apa yang pembiayaan itu nggak tercantum di situ. Nah, maka dari itu di sini perlu namanya kesadaran
Nah, kemudian ketulusan, keikhlasan yang sangat besar, dan pastinya kan waktu seorang pendidik juga terbatas gitu. Mereka juga punya kegiatan-kegiatan lain, nah, sehingga secara intensif itu juga nggak bisa, maksudnya secara benar-benar membimbing banget. Nah, kalau salah satu saran itu biasanya dikomunikasikan dengan orang tua. Nah, itu cara terbaik. Komunikasi intens dengan orang tua, maksudnya dengan memberikan di rumah, dengan memberikan pelayanan terkait les tambahan, itu biasanya seperti itu. Salah satu cara untuk mereka anak-anak yang ketinggalan agar bisa minimal mengikutilah teman-teman yang standarnya agar tidak terlalu tertinggal. Mungkin seperti itu, Di. Gimana kalau menurut Antum? Tadi ya sedikit sanggal dikit aja sih. Ya, Ini ya. masalah realita yang ada gitu kan. Kalau cara terbaik gitu kan, terbaik hubungan intens dengan orang tua. Ya untuk saat ini ya, ketika kita melihat siswa SD, SMP gitu kan, itu orang tuanya itu nggak kayak orang tua kita dulu gitu kan. Dimana mereka itu masih punya kesibukan masing-masing lah gitu kan. Dan artian ya anaknya bapaknya kerja, ibunya kerja gitu kan. Kalau hubungan intens, gimana sih saya nyokolain anak kan biar anak saya bisa pendidikan gini sih. Karena saya tuh nggak bisa mendidik gitu kan, nggak bisa mengajari mereka dengan pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah. Makanya saya kasih ke guru gitu. Ya paling kan orang tua hanya bisa ya menjaga waktunya aja lah gitu kan. Kayak kurangin main HP atau sering ngerjain PR gitu aja sih paling. Kalau berpatokan dengan hubungan intens dengan orang tua. Itu sih paling. Kalau pandangan saya gini, Di. Kunci utamanya sih di komunikasi dua arah. Nah, guru ini yang tahu, kalau tadi dibilang guru satu-satu nggak tahu nih gini-gini. Itu malah kalau menurut saya sebaliknya. Kalau guru yang benar-benar memperhatikan kondisi anak tuh, mereka bakal tahu bagaimana pemahaman anak per sekelasnya walaupun sebanyak apapun gitu ya, 30 orang atau 27, itu biasanya tahu kemampuan dari anak masing-masing. Dan di situ kita bisa menyampaikan kalau memang anak A ini kurang, terutama ke orang tua kita komunikasikan. Nah, dan itu kesibukan masing-masing itu makanya bisa dilibatkan dengan dilibatkan dengan dia diberikan tes tambahan gitu. Maksudnya les tambahan di luar belajar sekolah. Mungkin biasanya kan sekarang udah banyak, udah di mana-mana tuh ya les-les tambahan di rumah. Nah, itu kunci utamanya sih di komunikasi pasti. Nah, terutama kalau untuk kelas-kelas rendah, nah kasusnya di sekolah saya, kalau untuk yang saya sekarang sedang bantu juga di sekolah, itu untuk kelas-kelas rendah, itu masih dibimbing secara intens oleh guru yang bersangkutan, terutama di kelas 1-nya gitu. Kelas 1, kelas 2 tuh masih ada bimbingan setelah belajar, terutama mereka yang kurang, itu akan ada jam tambahan. Seperti itu, Di. Oke. Ya, mungkin ya dengan dengan solusi dan saran yang ada, yang mudah-mudahan kita sebagai calon guru nih ya seperti itu gitu loh. Karena dengan pengalaman yang ada ya kita kan sebagai siswa kadang kita nggak bisa ya guru tentunya dilanjut aja gitu kan pelajaran. Padahal kita ya pelajaran ini belum paham kan. Mengakibatkan ketika ujian nilai kita jelek segala macam lah itu. Terkadang gini, Saudara Adi, untuk kita barometer dinilai, kita juga nggak bisa menjadi pacuan utama ya gitu. Kadang kan memang kemampuan orang, terutama gini, masa-masa keterbukaan itu beda-beda. Ya, terkadang ada orang yang sulit, ternyata ketika 2 tahun atau 3 tahun mereka mulai terbuka, cara berpikirnya mulai terbuka, Allah sudah mulai kasih hidayah, di situ bisa cepat gitu. Nah, itu terkadang kita nggak melepas dari hal-hal itu. Ya, yang penting kondisi kita kan sebagai pendidik, kita mengajarkan, berusaha semaksimal mungkin dengan baik, walaupun nanti anak memang sekiranya masih belum paham atau tidak paham, kesulitan, itu pasti ada. Tapi kadang waktu yang menjawab itu penting. Waktu yang menjawab kan, yang namanya syarat belajar kan, kita tahu dari Imam Syafi'i itu luz zaman, ya waktu yang lama gitu. Nah itu menjadi catatan juga sih. Jadi kita jangan sampai juga terlalu menuntut anak harus bisa A sampai dia tercapai. Ya, terkadang
yang nilai persona masing-masing, kemampuan anak itu juga kita nggak bisa membatasi gitu, nggak bisa memaksakan si anak juga. Coba mohon izin Salman dan pemakalah. Nah itu menurut antum-antum nih, untuk masalah kita kan sebagai guru PAI ya, di sini kan menganalisis ya kan daripada pelajaran PAI. Nah itu bagusnya untuk mencari ketahuan, mencari mengetahui kemampuan tuh siswa itu lebih baik dengan tulisan atau lisan. Ini kan untuk masalah agama gitu kan, kayak praktik jenazah dan sebagainya gitu kan, itu lebih baik dengan lisan ya kan, dalam artian ujian lisan gitu kan, yang kita langsung face to face gitu kan ya, mau dia benar kayak salah kayak kita lebih tahu nih kemampuan dia nih. Oh dia hafal doa mayat cuman sampai segini doang, oh hafal doa mayat apa gitu, apa melalui tulisan. Adi coba tanyanya ke pemakalah ya, biar Iya, kembalikan lagi Bu, ke pemakalah Salman. Baik Bu, baik. Silakan pemakalah. Mungkin tadi dari pertanyaan saudara Naga dan saudara Adi. Pertanyaan saudara Naga dulu tadi apa? Belum dijawab kan? Belum, Bu. Ya, belum. Ya, pertanyaan berdasarkan SK dan KD, waktu yang disediakan untuk mengajar bagaimana untuk menyiasati waktu agar bisa diterangkan kepada peserta didik. Bagaimana menyiasati waktu yang terbatas gitu ya? Terbatas. Oke. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Koko. Mungkin cara mensiasatinya yaitu dengan tentunya memilih metode belajar yang sesuai. Seperti misalkan contoh bisa menggunakan metode mind mapping. Jadi itu bisa poin-poinnya aja gitu kok. Terus selain itu kan gambar, itu kan meeting kan bergambar gitu. Terus poin-poinnya aja sehingga itu bisa lebih mungkin siswa lebih cepat memahami materi yang disampaikan. Mungkin ada tambahan dari Salsa? Sedikit aja mungkin juga bisa dilakukan mereview gitu, misalkan pelajaran minggu yang lalu bisa diulang lagi ke minggu yang sekarang gitu, mereview aja supaya bisa lebih ingat lagi, seperti itu. Terima kasih. Jadi pertanyaan Naga tadi kan waktu yang terbatas ya. Terus pertanyaan Adi bisa nyambung sebenarnya. Pertanyaan Adi tadi apa? Pertanyaan Adi bagaimana menyikapi siswa yang tertinggal, Bu? Oke. Apakah kita memberikan penjelasan khusus atau? Tapi saya pikir tadi penjelasan dari Salman udah cukup lah. Iya. Kalau prakteknya nggak sesuai ya Adi itu lain persoalan. Itu kan masing-masing beda-beda. Dilempar lagi, ada pertanyaan apa tidak? Nanti biar Ibu ulas. Dilempar lagi coba itu Reza. Ya, saya izin mau sharing, Reza. Iya silakan. Tadi terkait pertanyaan saudara Naga. Kalau saya pribadi malah dengan terbatasnya waktu itu, maka kita sebagai pendidik harus cerdas ya, dalam memberikan pengajaran yang bermakna. Kalau yang namanya bermakna itu kan biasanya sesuai dengan konteks, maksudnya dilibatkan dengan keadaan yang sedang terjadi sehingga nantinya anak itu bakal lebih catch gitu, ketangkep tuh apa maksud dari pembelajaran itu. Dan itu bisa salah satu cara agar waktu yang singkat tapi bisa difahami secara baik dan itu bisa diingat long time gitu ya, diingatan yang lama gitu. Nah terkait metode, kalau ditetapkan satu metode gitu, itu saya nggak setuju karena kan setiap capaian itu beda-beda caranya gitu. Bisa dengan kalau lagi pembelajarannya tadi terkait dengan jenazah, berarti metode yang paling ampuh tuh bisa kita dengan demonstrasi di depan anak-anak langsung. Gitu. Jadi itu bisa langsung ke catch ke anak-anak. Atau mungkin ketika materi yang akan dicapai terkait ini, berarti metode yang perlu disampaikan lebih bagus dengan cara yang lain gitu. Nah,
Kalau pemahaman saya seperti itu. Kalau untuk terkait metode, kita sesuaikan dengan apa yang menjadi capaian pembelajaran gitu, agar lebih bermakna, agar anak juga lebih menangkap gitu dalam proses pembelajaran. Kan itu kali. Mungkin Baik, lebih gitu kali ya. Apa namanya, lebih ke ngebungkusnya kali ya. Bagaimana seorang guru ngebungkus itu materi gitu kan. Iya. Dimana dengan waktu sejam itu materi yang sesuai dengan SKL yang ada tercapai semua gitu kan. Iya, Saudara Adi. Ya, terima kasih sekali untuk tambahannya Saudara Salman. Itu tadi pun yang saya sampaikan itu misalkan materi ini terus menggunakan metode ini seperti itu. Tidak menggunakan satu metode saja seperti itu. Tapi lebihnya terima kasih banyak untuk Salman mungkin yang sudah berpengalaman lama menjadi guru. Terima kasih Man atas Coba-coba baru bisa aja. Oke, ada pertanyaan lagi? Muiz, mau nanya Muiz? Di chat ada pertanyaan itu. Makalah. Ada pertanyaan lagi? Oh, di kolom chat itu, Neng Reja. Oh ya. Ya, pertanyaan dari Putri Novianti. Bagaimana cara dan di mana porsi guru bisa mengkritisi atau memperbaiki kurikulum yang dirasa belum cukup memberi bekal kepada peserta didik. Sedangkan KI dan KD sudah ada dalam peraturan pemerintah. Pertanyaan bagus ini. Bahasa lainnya boleh nggak KIKD itu dirubah gitu ya? Atau ditambah gitu ya? Putri. Putri. Putri Novianti. Halo. Ya Bu, jaringannya rada bagus di sini. Dengan kata lain pertanyaannya kan gini. Boleh nggak kita menambahkan dari KIKD yang ada gitu ya? Atau artinya merubah gitu ya? Ya bukan, yang setahu saya KIKD itu udah tinggal download sama udah peraturan pemerintah Itu gitu kan Bu. udah Terus ada kalau kan misalnya gitu kita mau kan. ya, Kalau kita mengkritisi kemudian dengan cara merubah atau menambah boleh nggak gitu kan? ya. Ya. Silakan pemakalah. Hadir. Ada Pak, ada. Oh, enggak ada jadi.
Gimana jawabannya? Baik. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Putri. Mohon maaf Bu, dikoreksi apabila jawaban saya salah. Penyusunan tentang penyusunan kompetensi dasar itu dilakukan oleh tim pusat, maka dari itu KD tidak boleh dirubah oleh guru. KD merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, aspek efektif pengetahuan, aspek kognitif, dan keterampilan yang terkait muatan pembelajaran. Jadi, menurut jawaban kelompok kami, KI dan KD memang tidak dapat dirubah oleh guru. Mungkin seperti itu jawaban dari kelompok kami. Masa nggak boleh nambah sih? Mungkin kalau di apa ya bahasanya? Kalau misalnya di situ kurang, masa nggak boleh ditambah? Kan di situ guru nggak bisa ya mengembangkan kurikulum ya? Ada nggak porsi guru untuk mengembangkan kurikulum? Mungkin maaf Ibu, mungkin otak-atiknya di indikator kali Bu. Hah? Mungkin dari guru bisa mungkin menambahkannya dari hal indikator-indikatornya. Iya kan makanya kan kalimatnya kan begitu. Pertanyaannya kan juga jelas. Di mana porsi guru kan gitu nanyanya. Kalau porsi guru itu kan berarti dia pertanyaannya kan di porsi mana dia bisa kan misalnya ini kan kalau kurang kan, kalau dirasa kurang gitu belum mencukupi gitu kan. Kira-kira porsi guru bisa nggak kan? Ingat kemarin kan Anda mengajar belajar mata kuliah pengembangan kurikulum kan? Ya Bu. Ada kan? Halo? Ya. Kemarin kan ada peran berjenjang kan dari mulai pemerintah, kemudian kepala sekolah, kemudian kan guru kan. Guru adalah pengembang kurikulum yang paling yang paling kecil. Ya KIKD-nya tidak dirubah, tapi kan berarti nanti paling dirubahnya di indikator. Jadi nanti ketika misalnya ada Anda melihat misalnya KIKD-nya bukan berarti dirubah ya KIKD-nya ya kita bisa menambahkan materi yang belum ada di situ gitu loh. Disitulah justru peranan guru dalam melakukan pengembangan kurikulum, disesuaikan dengan situasi dan kondisi, disesuaikan dengan kemampuan siswa gitu. Di situ guru diperlukan dalam dalam pengembangan kurikulum di situ. Itu sebenarnya. Jadi pertanyaan Putri ini bagaimana cara dan di mana porsi guru? Tadi saya katakan porsinya adalah kalau dirasa kurang ya tinggal menambahkan di indikator kan ada indikator ya, setelah KD kan ada indikator gitu kan. Oke lah misalnya KIKD biarkan sesuai dengan itu, tapi di indikatornya bisa dirubah gitu. Bisa dirubah, bisa ditambahkan. Termasuk di materinya juga. Di materinya juga guru harus bisa menambahkan dengan materi yang kira-kira bisa membekali siswa sehingga dia bisa lebih paham. Ingat loh ya, KIKD itu bukan juga kitab suci. Bukan kitab suci yang tidak bisa dirubah atau kitab suci yang tidak bisa diotak-atik gitu. Itu yang harus dipahami dulu oleh guru. Begitu, Putri, bagaimana paham?
Halo, Pemakala? Ya, baik Bu. Terima kasih untuk Terima kasih, Bu. Ya. Selamat Cukup ya. Sekarang bagian Ibu aja ya. siap Bu. Ya, Bu. Dipersilakan. Oke. Ya. Terima kasih kepada Salsa ya. Salsa sama Reza ya atas presentasinya. Tapi mungkin saya ingin saya ingin menambahkan sedikit ini. Jadi tadi Ibu lihat dari makalah kamu ya. Ini kan ada tuh hasil analisis KSKL, PAI, SMP. Coba dilihat. Bagian akidah. Pengenalan dan keyakinan terhadap aspek-aspek rukun iman, mulai dari iman kepada Allah sampai kepada iman kepada qada dan qadar. Emang qada dan qadar ada ya di dalam materi ya? Reza sama Salsa? Di materi ada nggak iman kepada qada dan qadar? Halo? Ada nggak qada dan qadar? Ada ya? Cicing wae gini ya. Ada nggak kepada qada dan qadar? Ada Bu. Ada. Bu. Ada. Oke, ya udah. Ada kan? Ibu kan Iya. hanya nyoba aja. Kalian ini lama banget jawabnya. Nah, terus qada dan qadar kan gitu. Setelah Asmaul Husna meningkatkan pengenalan dan menguatkan keyakinan rukun iman dan Asmaul Husna adalah praktik dari perilaku terpuji seperti qanaah. Dan kenapa nyambungnya ke situ ya? Kan itu bagiannya di akhlak ya. Coba lihat di apa namanya di KIKD-nya. Kayaknya akhlak terpuji itu merupakan bagian dari akhlak deh, bukan akidah ya. Gimana Salsa sama Reza? Kalau di materinya kan itu akhlak terpuji dan akhlak tercela kan? Ya nggak? Akhlak terpujinya adalah membiasakan perilaku terpuji dari mulai tawadu, taat dan qanaah, tawadu, taat, qanaah dan sabar kan? Kemudian yang tercelanya adalah apa namanya di sini? Yang tercelanya mana ya? Bentar. Menjelaskan dan membiasakan perilaku terpuji seperti qanaah, tasamu dan menjauhkan diri dari perilaku tercela. Perilaku tercela seperti membiasakan perilaku tawadu, taat, qanaah. Ini kepotong Terus kayak kerja keras nyambungnya kemana ya? jelaskan arti kerja keras. Iya, kerja keras, rukun, ulet, teliti, kemana nyambungnya? Untuk adiknya. Kayaknya kepotong Bu nih. Yang akhlak tercelanya nggak ada kan pertama. Iya, saya nggak tahu nih. Tiba-tiba kan Anda muncul itu apa namanya? Iya kan kelihatan nggak salah. Ya Bu, ini saya tampilin ya atau Saya silakan ditampilkan. Kalau saya lihat di makalahnya ya. ya. Yang lain kan bisa pegang makalah juga kan di situ. Itu satu titik tiga kan membiasakan perilaku tawadu, taat, qanaah dan sabar kan gitu ya. Kemudian malah yang perilaku itunya tidak ada. Harusnya mungkin membiasakan perilaku menghindari perilaku tercela kali ya. Nomor 2-nya. Iya, Bu, salah, Bu. Ya nggak? Iya, Bu. Ini kan mengejawantakan dari SKL-nya kan. SKL-nya kan terpuji dan tercela. Terpujinya adalah apa namanya? Tawadu, qanaah, tasamuh ya. Sama sabar. Sementara tercelanya adalah ananiyah, hasad, godob dan namimah. Benar nggak? Iya, Bu. Pak Ibu yang salah?
Enggak, emang kita yang salah. Sebentar. Nah, ini perlu jadi ternyata nggak salah. Di sini lihat benar. Di sini saya lihat benar. Terus kamu godop dan konahnya dari mana itu? Karena saya bandingkan dengan ini ya, bandingkan dengan kelas pagi ya. Saya bandingkan dengan kelas pagi ini. Tadi kan kelas pagi juga materi itu kan. Di kelas pagi, saya lihat dulu ininya, coba. Pagi itu susah ininya apa? Oke. Kelas pagi itu menyajikan. Oh, dia susah bacanya. Saya enak di kelas itu, di kelas mana? Di kelas apa? Nah, ternyata di kelas pagi pun begini. Membiasakan perilaku terpuji ya kan? Qanaah, taat, sabar gitu. Kemudian tawadu, taat, qanaah dan sabar. Kemudian yang keduanya membiasakan perilaku terpuji juga, ulat segala macam. Tapi Anda yang saya tahu, Anda tadi kan menampilkan godop namimah tadi ya? SKL-nya itu. Reja? Iya, Bu. Kan SKL-nya kan kamu tulis menjelaskan dan membiasakan perilaku terpuji. Seperti qanaah dan tasamu dan menjauhkan diri dari perilaku tercela seperti ananiyah, hasad, godop, dan namimah. Saya tanya kepada Anda deh. Menurut Anda nomor 2 itu membiasakan perilaku terpuji? Bukan salah Anda ternyata. Memang di kurikulumnya begini. Ini salah nggak? Kira-kira kaitkan dengan SKL-nya. Sama, naga, dan lain sebagainya. Coba, Adi, kalau dianalisis. Harusnya bawahnya tercela ya, Bu? Salah. Iya dong harusnya. Dari mana tiba-tiba muncul ulet, taat, dan segala macam? Kalau mengacu ke sifat tercelanya kan itu. Ananiyah, hasad, godop, dan namimah. Iya. Apa namanya, terpujinya cuma qanaah, tasamu, sabar, dan taat. Coba, ada yang bisa berpendapat lain? Salman, gimana? Yang lain, Adi, yang lain coba lihat. Makanannya kamu pegang kan? Ini yang ditunjukkan Salman nih. Yang hijau itu kan perilaku tercela seperti ananiyah, hasad, godop, dan namimah. Kenapa di apa namanya? Di standar kompetensinya itu hanya terpuji semua. Ini yang saya bilang, contohnya bahwa kita tuh jangan juga jangan juga apa namanya ya terserah mengikuti aja apa yang ada di dalam kurikulum gitu. Kalau mengikuti ini menurut saya tidak nyambung jadinya antara SKL standar kompetensi lulusan ya, kemudian standar kompetensi dan KD-nya. Coba silakan saya minta tanggapan. Mungkin saya yang salah analisis. Salman gimana Salman? Salman ini ada nggak sih? Lagi hilang kayaknya Bu Salman, Bu. Dia hilang kayaknya. Tapi Pak Naga gimana? Ada yang berpendapat? Nah, yang kayak gini harusnya Reja sama Salsa dikritisi. Ya.
Dikritisi ini sebenarnya. Harusnya kalau mengacu kepada SKL, nomor 2 itu bukan membiasakan perilaku terpuji, tapi membiasakan untuk meninggalkan perilaku tercela, kan gitu ya? Iya, Bu. Sehingga nyambung dengan SKL-nya gitu loh. Benar, Anda sependapat dengan saya kan? Kalau dikaitkan ke SKL? Iya, Bu. Yes. Ya. Karena tiba-tiba muncul tawadud, muncul kerja keras, tekun, ulet, kan nggak nyambung dengan yang SKL-nya. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan Putri tadi, di mana porsi guru gitu. Kalau udah begini kan nggak nyambung. Masa guru mau ngikuti ini terus? Misalnya gitu. Salman gimana? Coba ada pendapat nggak? Tadi kamu udah biru kasih biru, dan kasih ini. Gimana itu? Yang tercela kan ada tuh. Ya kan? Harusnya nomor 2 itu bukan membiasakan perilaku terpuji, kan nomor 7 kan udah selesai itu di atas. Oke. Kira-kira begitu ya. Kemudian kebetulan di kelas pagi itu ada dia mengkaitkan dengan ini, dengan apa namanya? Sorry, saya masih menjelaskan yang ini ya, yang kamu bikin ya. Reza, nah di sini kan kamu cerita nih, akidah, meningkatkan pengenalan dan menguatkan keyakinan rukun iman dan asmaul husna adalah praktik dari perilaku terpuji seperti qanaah, tawasuh, dan ini kamu gimana sih akhlak? Orang di dalam itunya nggak ada kok. Akhlak di sini menjauhkan diri dari perilaku tercela seperti anania, hasad, godob, dan namimah. Kan nggak ada di apa namanya di KD-nya. Maaf Ibu, itu mungkin yang anak pagi kali Bu. Hah? Untuk yang tadi Ibu sampaikan barusan, itu yang punya anak pagi kali nakalannya. Kalau di sini saya lihat bukan. Iya. Lihat mana di sana? Kalau di sini saya nggak ada terkait dia apa. Kalau yang sore nih dia hanya ini, kemudian bagian ininya yang nggak ada KD-nya. KD yang bagian iya maksud saya enggak, ini di kelas pagi juga sama. Kelas pagi dengan kelas sore juga sama. Di kelas sore ini kan saya lihat ya kan di sini kan ini yang warna biru, yang kamu kasih warna biru, ya. Itu kan ada sifat-sifat tercela kan? Ya, Bu. Nah, ya, Bu. Kenapa di nomor 2-nya membiasakan perilaku terpuji gitu loh? Iya. Ini ya memang kesalahan, Bu. Dan ini bukan kesalahan pemakalah. Di kelas pagi pun begini. Oh. Sumbernya kali, Bu. Nah, jangan sumbernya yang salah ya. Yeah. Sama kali sumbernya ya. Sumbernya sama kayak Bu. Rasanya nggak mungkin begini gitu loh, Salman. Ya, Bu. Rasanya nggak mungkin begini. Harusnya ya, nomor 2 itu membiasakan. Dari yang salah, ambil lagi yang salah-salah terus. Iya, gitu ya. Jadi itu ini artinya ini contoh. Saya nggak tahu yang salahnya sumbernya atau yang salahnya apa, tapi yang jelas ini contoh yang salah gitu loh maksud saya kan. Ya. Oke. Kemudian sebenarnya nanti minggu depan kalau bisa analisisnya Anda sampai ke itu ya, sampai ke buku paket. Karena begini, tadi kan pertanyaan dari Naga apa dari siapa tuh? Waktu terbatas ya. Ini contoh nih. Ini materi-materi yang tertera dalam buku teks PAI untuk SMP kelas 7 ya. Bab 1 itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Di dalamnya terdapat pembahasan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Al-Asmaul Husna. 2, hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqomah. Kan nggak nyambung juga buku itu dengan judul di Akhlak Terpuji. Ya nggak?
Ya, terpuji kan qanaah tadi kan. Ini di sini judulnya hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqomah. Yang ketiga, semua bersih hidup jadi nyaman. Di dalam terdapat pembahasan taharah nyambung. Indahnya kebersamaan dengan berjamaah, di dalamnya membahas mengenai sholat berjamaah. Nyambung. Selamat datang wahai nabiku kekasih Allah, di dalamnya membahas sejarah Rasulullah, kerasulan Nabi Muhammad SAW tentang kisah dakwah beliau. Nyambung, ya kan? Dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Di dalamnya membahas ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Nanti saya kirim ke ini ya, ke grup ya. Baik, Tentang judul-judul buku itu. Tentang di dalamnya ilmu pengetahuan, di dalamnya membahas Al-Quran dan hadis Nabi terkait ilmu pengetahuan serta membahas hukum bacaan panjang dan mad. Tadi kan ada ya terkait dengan tajwidnya, ada ya Al-Qurannya ya. Ya kan? Kemudian ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya membahas iman kepada malaikat, nama dan tugas malaikat. Berempati itu mudah, menghormati itu indah. Judulnya begitu sekarang di buku-buku itu, tematik. Jadi berempati itu mudah, menghormati itu indah. Di dalamnya membahas tentang pengertian berempati, hormat kepada orang tua dan guru. Saya tanya, nyambung nggak dengan SKL KIKD-nya? Dengan yang tadi Anda pelajari, nyambung nggak? Tiba-tiba muncul membahas tentang pengertian berempati, hormat kepada orang tua dan guru. Tadi kan akhlak terpujinya cuma itu kan, cuma istiqomah kan? Cuma istiqomah, cuma tawadu kan? Iya, Bu. Ya, tapi ternyata di dalam buku paketnya itu judulnya begitu. Berempati itu mudah, menghormati itu indah. Di dalamnya membahas tentang pengertian berempati, hormat kepada orang tua dan guru. Ini buku paket yang dipakai di sekolahnya loh. Ya, yang ada di makalah, karena kan kalau untuk yang saat ini kan per tema-tema gitu ya. Iya. Kemudian gini, memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu. Di dalamnya membahas tentang salat Jumat. Coba. Padahal tadi cuma salat berjamaah, munfarid dan jamaah qashar ya. Iya, Bu. Di sini muncul tiba-tiba salat Jumat. Islam memberikan kemudahan melalui salat jamaah dan qashar, nyambung di situ. Hijrah artinya di buku paket pun ada yang tidak sesuai gitu loh dengan SKL KIKD-nya. Nah, saya berharap nanti minggu depan Anda bisa mengkritisi sampai ke situ gitu ya. Pemakalah yang minggu depan ya. Sampai menganalisis sampai ke buku paketnya gitu. Oke? Baik, Bu. Ya, saya pikir cukup ya. Karena Ibu ada meeting nih ceritanya. Dari jam 8 Baik, siap, ya. Bu. Baik, Ibu. Tapi yang jelas Adi atau Panaga, kalau waktu terbatas, itu sebenarnya disitulah fungsi kegiatan kurikuler. Itu kegiatan yang dilakukan dengan cara memberikan tugas kepada anak gitu. Di mana tugas itu ada kaitannya dengan materi yang diberikan di sekolah. Jadi misalnya gini, kalau waktunya tidak cukup, biasanya kan guru, deh kalau gitu anak-anak coba silakan kamu kumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan ini gitu kan di rumah, berkaitan dengan misalnya tadi ya Asmaul Husna ya, kaitan dengan sifat ini coba nanti tuliskan, karena kalau di kelas kan nggak keburu. Kalau di kelas nyerangin ayat itu nggak keburu, terus terang aja nulisnya belum nulisnya, belum bacanya gitu kan, maka biasanya itu dilengkapinya dengan memberikan tugas, biasanya begitu. Nah itu kira-kira satu cara. Kemudian bagaimana kalau ada siswa yang tidak paham, siswa yang memiliki disparitas kemampuan segala macam ya. Ya memang teorinya memang harus diberikan, apalagi sekarang ya dengan kurikulum merdeka ya. Itu kan sekarang itu mengajar harus dibedakan antara yang kemampuan tinggi, rendah dengan sedang. Sekarang itu ada namanya diagnostic assessment ya, asesmen diagnostik. Di mana asesmen diagnostik itu akan menentukan tentang kelemahan dan kelebihan seorang siswa gitu, sehingga nanti itu menjadi bahan guru untuk menetapkan perencanaan pembelajaran gitu. Kalau misalnya di sini yang setelah diagnosis diketahui bahwa ini kelemahannya di sini ada beberapa orang, nanti perencanaan juga disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswa itu. Makanya dikatakan kurikulum merdeka.
Bisa jadi tidak sama ngajar di kelas A dengan kelas B dengan kelas C. Karena hasil ada analisis diagnostiknya kelas A, kelas B, kelas C menunjukkan berbeda gitu misalnya kan. Di kelas A mah pinter semua, di kelas B misalnya banyak yang bodoh, di kelas C misalnya banyak yang sedang, kan pasti perencanaan pembelajaran juga berbeda gitu. Itu sebenarnya. Jadi kurikulum merdeka yang saya pahami sekarang itu harus ada analisis diagnostik dulu, sehingga dari situlah bisa menjadi bahan guru untuk menetapkan perencanaan pembelajaran berikutnya. Kira-kira begitu ya? Ya, Bu. Cukup saya pikir. Sekarang saya mau ngabsen. Nanti yang kelas pagi itu nanti saya bagikan biar Anda tahu bagaimana materi yang ada di kelas itu ya. Oke, ini absennya. Bentar. Salman, Agung ada nggak Agung? Agung, nggak ada. Kemudian Siti Rahayu ada, kemudian maaf masih kerja Bu, Agung Bu. masih kerja. Tapi nggak hadir kan? Hah? Iya Bu. Ini yang ngomong siapa? Agung, Bu. Agung Bu. Oh, Agung. Sambil kerja Bu. Oh gitu, ya udah. Terus itu siapa namanya? Si Putri, sorry. Siti Fatimah ada? Hadir, Bu. Hadir, oke. Nuraini? Hadir, Ibu. Kemudian Fitriani? Hadir, Bu. Ada Fitriani? Oke, Muhammad Ilyas. Tumben nih katanya nggak ada dia. Ada Muhammad Ilyas? Nggak ada, Bu. Oke. Ayu Widianingrum. Muhammad Ilyas nggak ada ya? Ayu Widianingrum ada nggak? Ada tuh, Bu, di kolom chat. Lagi sih. Oke. Irsal Sabila? Kayaknya nggak masuk-masuk dia. Kemudian Monica Fitri ada nggak? Monica. Hadir, Bu. Oke, kemudian, aduh kalau itu. Monica Fitri mana sih? Hairunisa. Ada Hairunisa? Hairunisa? Nggak ada. Di Zoom ada. Menjawab, Bu. Bu. Di Zoom ada? Ada, Bu. Ini contoh apa penipuan berkedok foto. Hairunisa ada. Kemudian Siska? Siska? Ada nggak? Ada, tapi nggak menjawab. Itu ada di itu, Bu. Siska. Di situ. Siska aktif tuh videonya, cuman kayaknya agak trouble. Siska, halo. Iya, sorry. Nidau Hasana ada? Nidau Hasana? Halo. Di chatnya ada nggak? Lagi. Nidau Hasana ada nggak? Apa? Ya, Bu. Yang perjalanan. Perjalanan. Jalan lagi. Hadir, Bu. Bu, hadir. Oke. Dara Nuratika? Dara? Dara nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Kemudian Abdul Muiz ada. Nisa Nur Anis, Nisa Nur Aulia Rama ada nggak? Nggak ada, Bu. Ini jarang masuk. Ini jarang masuk nih orang. Ya udah ya, sampai ketemu minggu depan ya. Baik, Ibu. Assalamualaikum Makasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bu. Oke, sama-sama.